Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti yang merusak, tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu, masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama. Dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ya, seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ, maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak.
Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore.
Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental.
Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdy Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdy Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdy Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdy Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdy Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdy Sambo. Diketahui anak buah Ferdy Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdy Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada.
Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman ini bakal diganti gitu ya. Logikanya Siap, begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya.
Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbaru atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober.
Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Ia menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Aturan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti ya? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Ia menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan
disatukan tadi dengan saudara mengganti nggak merusak katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan ya, tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru, masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti di harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, lama. Dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua
Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan, itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Ferdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Ferdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan di Tipit Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo.
Aceh mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Insider, Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya
cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak, katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama. Dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya.
Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat
masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri.
Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti?
Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti di pihak harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Iya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Artinya kalau aman-aman maka diganti gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal.
Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022.
Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru dah. Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman maka diganti ya? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti DVR harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian yang datang atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan DTP Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir.
Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak aturan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman maka diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban.
Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi.
Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DT Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DT Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. 1 dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada.
sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman ini bakal diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti DVR harusnya masih ada. CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti ya, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri,
mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi.
Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama. Nah, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuatmaruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo.
Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Ferdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Ferdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian yang datang atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Ferdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Ferdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3.
JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau
pengalaman saudara sebagai reserse untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah, dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ, maka kemudian diganti. Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan di Tipit Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Sider, Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti yang merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman bakal diganti ya, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbaru atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DT Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DT Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Juk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. 1 dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Ia menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir.
Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ya, seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu. Ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban.
Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbaru atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi.
Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada.
sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, lama. Dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan
satu tim tadi dengan saudara mengganti yang merusak atasan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan ya, tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru, masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan, kalau ini diganti DVR CCTV harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ya, seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman bakal diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua
Huta Barat. Mereka diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Ferdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Ferdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada 2 saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan di Tipit Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo.
Aceh mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Insider, Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya
cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak aturan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti di pihak CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya.
Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat
masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri.
Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. 1 dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti?
Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti di pihak harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti gitu ya. Logikanya Siap, begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal.
Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbaru atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan DTP Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022.
Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti yang merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Poin perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Juk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti DVR harusnya masih ada. CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah, dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ, maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuatmaruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir.
Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak, katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban.
Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi.
Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak.
sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya? Ya. Artinya kalau aman-aman maka diganti, gitu ya? Logikanya begitu ya? Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya? Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa enggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ, maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri,
mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Juk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Juk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di Pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi.
Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak aturan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti itu sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti ya, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo.
Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Ferdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Ferdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan, itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Ferdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Ferdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3.
JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Cyber Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau
pengalaman saudara sebagai reserse untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah, dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ, maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya Siap, begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Ia menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman ini bakal diganti. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Ia menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti DVR harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti ya? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofrian Syah Yosua Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir.
Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu. Ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuatmaruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban.
Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi.
Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DT Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada.
sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman maka diganti gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan di Tipit Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Cider, Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di
lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai reserse untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya? Ya. Artinya kalau aman-aman bakal diganti ya? Gitu ya? Logikanya begitu ya? Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya? Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu? Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan
disatukan tadi dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti di pihak harusnya masih ada. CCTV. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja maka diganti gitu ya. Logikanya Siap, begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua
Huta Barat. Mereka diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Bahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Ferdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Ferdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo
Aceh mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Insider, Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya
cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Aturan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu, masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di versi CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman itu apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya.
Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat
masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DTP Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri.
Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti?
Kalau cara proses penggantiannya benar, Bukan, kalau ini diganti di pihak harusnya masih CCTV. ada. Harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang Ini kan yang lama, Yang lama. Nah, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Iya. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di depan CCTV rekaman sebelumnya? tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Artinya kalau aman-aman aja bakal diganti gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuatmaruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal.
Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan Ditipit Cyber Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022.
Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marzuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Ini kan yang lama, lama. Dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman untuk apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan.
Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas termasuk dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya.
Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan DTP-Sider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DTP-Sider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran,
Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Verdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Verdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Verdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Verdi Sambo. Diketahui anak buah Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti yang merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa enggak
rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru. Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman bakal diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Perubahannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang
perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi. Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim sus dan di Tipit Sider Bareskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Di TV Cider, Bareskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Ferdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Juk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Ferdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Juk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak. Bidum Cyber Barreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya Saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir.
Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. Satu dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Verdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti nggak merusak, katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya, sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama, dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Adakah, jadi dengan diganti yang baru, masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak ada. Ini sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena apa, pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang researcher ya, digantinya itu. Ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman aja apa diganti? Gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya, Pak. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban.
Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Jadi kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Pak? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan. Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak pusat laboratorium forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga anggota tim khusus Polri dalam kasus ini mengejar bukti CCTV tersebut. Aditya menjawab hal tersebut guna membuktikan opini awal yang berkembang di publik. Terkait rekaman CCTV tersebut hilang karena perangkat itu tersambar petir. Rekaman CCTV pos security itu disebut hilang bukan karena tersambar petir, melainkan perangkat itu telah disita Polres Metro Jakarta Selatan lalu diganti dengan perangkat baru. Hal tersebut menjadi alasan Puslap 4 tak menemukan data apapun di dalamnya saat menyita DVR dari pos security rumah Sambo pada hari berikutnya. Rekaman yang asli akhirnya diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah harddisk. Aditya berujar, rekaman tersebut masih utuh dengan durasi sekira 2 jam. Rekaman itu menunjukkan pukul 4 hingga 6 sore pada 8 Juli 2022. Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada pukul 4 hingga 6 sore. Terungkap Brigadir J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar kamera CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Nampak Brigadir J menggunakan baju putih yang sedang berdiri di halaman rumah dinas tempatnya dieksekusi.
Fakta ini diketahui saat sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang ini dilakukan pada Kamis 27 Oktober lalu. Saat itu jaksa penuntut umum menanyakan posisi kamera CCTV yang ada di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. JPU menanyakan Brigadir J yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada dua saksi yang dihadirkan, yakni Abdul Sabar dan Marzuki. Mereka merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jaksa memperlihatkan gambar dari tangkapan layar CCTV yang mengarah ke rumah Sambo. Nampak sosok Brigadir J yang menggunakan kaos putih sedang berdiri di taman rumah tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV tersebut sempat dilihat oleh tim SUS dan DT Pitsider Barreskrim Polri Aditya Cahya alias Acai. Acai mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam. Video tersebut diperoleh dari Baikuni Wibowo. Acai mengatakan ada 3 DVR CCTV yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Satu di antaranya memang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. DT Pitsider Barreskrim Polri menduga isi DVR CCTV itu sengaja dihilangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Diduga memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut, sehingga ketiganya didakwa telah melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kompol Aditya Cahya Sumonang, anggota tim khusus bentukan Kapolri, mengungkapkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup pada pukul 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Aditya saat hadir sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baikuni Wibowo. Aditya menyebutkan dalam potongan video itu terlihat Brigadir J masih hidup dan ada di lokasi Duren 3 maksud kami. Tampak pula Verdi Sambo atau FS dan istrinya Putri Chandrawati juga tampak ada di lokasi tersebut. Pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhan didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lambun Saudara justru menghargai sikap Bribka RR yang berani menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Gayus menilai bahwa sikap Bribka RR ini yang harusnya dijadikan pembanding dalam kasus sejumlah perwira Polri. Yang menuturkan keberanian Bribka RR yang berpangkat Bintara Polri, namun berani menolak perintah perwira tinggi sangat patut diapresiasi. Di sisi lain, langkah Bribka RR ini tidak dilakukan oleh para perwira polisi yang kini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Gayus menambahkan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri telah menjabarkan terkait etika setiap anggota polisi apabila ada atasannya yang melakukan pelanggaran. Menurut Gayus, meski para terdakwa obstruction of justice ini saling membantah atau tak mengetahui perintah Verdi Sambo sudah bertentangan dengan norma hukum, namun hakim memastikan memiliki pandangan dan penilaian tersendiri. Diketahui Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk melakukan penembakan karena mengaku tidak kuat mental. Meski begitu, Bribka RR tetap terlibat aktif dalam pembunuhan Brigadir Yosua karena ialah yang memanggil Barada Eliezer dan tidak mencoba untuk menghalangi pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo mengakui bahwa ia merekayasa kematian Brigadir J sehingga Ferdi Sambo meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam obstruction of justice kasus kematian Brigadir J tidak dihukum. Pasalnya Ferdi Sambo sempat tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, yang mengatakan pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dalam komunikasi tersebut, Sambo mengakui kesalahannya, termasuk tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo siap bertanggung jawab, bahkan pihaknya meminta agar hukuman anak buahnya dialihkan kepada Ferdi Sambo. Diketahui anak buah Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus ini dan menjadi terdakwa ialah Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Henry mengatakan Brigjen Hendra percaya cerita rekayasa Sambo terkait baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J, sehingga ia mau menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV. Henry mempercayai jika sang klien tahu jika kematian itu direkayasa, maka Brigjen Hendra tidak akan mau menuruti perintah Sambo. Pihaknya juga berharap hakim bisa mempertimbangkan dalam mengadili anak buah Sambo terkait obstruction of justice kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigjen Hendra telah menjalani sidang dan mengeluarkan isi hatinya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Anggota Dirtipidum Cyberbarreskrim Polri Aditya Cahya mengungkapkan kesaksian dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aditya saudara bersaksi untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu Aditya Cahya menjawab soal adanya CCTV yang tersambar petir. Di ruang sidang utama, Aditya dicecar pertanyaan soal CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang diduga telah tersambar petir. Ia pun membenarkan CCTV tersebut tersambar petir, namun Aditya menyebut DVR CCTV yang ada di pos Satpam sedianya masih bisa berfungsi. Ia pun sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Satpam Kompleks Polri Duren 3 yakni Marjuki. Ia mengatakan pengecekan CCTV dilakukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa rekaman CCTV tersebut hilang karena kameranya tersambar petir. Dalam persidangan tersebut, Aditya mengaku melihat rekaman asli yang berdurasi 2 jam yang diperolehnya dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk. Aditya menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di pos security Kompleks Polri Duren 3. 1 dari 3 CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali memeriksa TKP kematian Yosua. Diduga ada unsur kesengajaan dengan sengaja menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Saksi atas pertanyaan penasihat hukum tadi, dengan saudara mengganti, nggak merusak. Katakan tadi kan diganti kan dengan yang baru kan? Ya. Tapi dengan diganti yang baru itu masih bisa nggak rekaman sebelum diganti ada di DVR yang baru? Kan ini dulu yang lama, DVR-nya diganti dengan DVR yang baru. Masih terekam nggak di sini kejadian yang sebelumnya? Sebelum diganti? Kalau cara proses penggantiannya benar, bukan. Kalau ini diganti DVR CCTV, harusnya masih ada. Yang baru ini ada. Yang ini kan yang lama dicopot. Saudara tidak merusak, hanya diganti yang baru saja. Ya. Adakah? Jadi dengan diganti yang baru masih ada nggak di DVR CCTV rekaman sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cukup majelis. Tidak.
sebenarnya akan nyambung terus ini seperti itu ya. Ya karena seperti tadi itu, karena pertanyaan dijawabnya dengan ngambang begitu, akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Seperti saudara katakan bahwa kalau pengalaman saudara sebagai researcher untuk mengamankan itu adalah agar barang buktinya itu untuk dijadikan barang bukti, kan gitu. Kenapa? Karena terkait tindak pidana. Nah dalam kasus seperti ini sekarang, ya, ketika ada penggantian seperti itu, pengamanan itu apakah karena ada keterkaitan, ada perbuatan pidana di situ? Sebagai seorang reserse ya, digantinya itu, ya, apa karena ada perbuatan pidana yang terekam di situ maka kemudian diganti? Kalau saya ada di situ melihatnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Artinya kalau aman-aman ini bakal diganti, gitu ya. Logikanya begitu ya. Betul ya. Gitu ya, baik. Cukup ya. Ya. Tim pengacara Putri Chandrawati Saudara mengaku sudah mengumpulkan setidaknya 4 bukti penting adanya dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya di Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan keterangan dari Putri Chandrawati. Meski tak secara gamblang membeberkan 4 bukti tersebut, pengacara Putri Chandrawati Febri Diansyah mengaku akan membeberkan klaim soal pelecehan tersebut di persidangan nanti. Menanggapi klaim bukti ini, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut, sangat mudah untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di pengadilan. Menurut Martin, di surat dakwaan jaksa hanya menyebut adanya klaim sepihak soal pelecehan. Waktu pengambilan asesmen forensik yang dihadirkan sebagai bukti pun patut dicermati untuk menghindari kesalahan analisa. Tak hanya itu, Martin juga menyebut kesaksian tidak langsung yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Susi patut diragukan kredibilitasnya karena Putri memiliki relasi kuasa dengan keduanya. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar ada pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua ataupun tidak. Namun pihak Putri Chandrawati kekeh mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan keberatan atas dakwaan dugaan kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Satu materi yang menjadi keberatannya yakni Arif dalam kondisi diancam dan di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman, yakni Junaidi Saibi, yang mengatakan sang klien mematahkan laptop tersebut, namun kepingan-kepingan laptop itu dimasukkan dalam kantong berwarna hijau. Lantas kantong tersebut disimpan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran Arif masih ragu terhadap pengakuan Verdi Sambo. Pasalnya kepada Arif, Sambo menceritakan skenarionya soal baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Arif juga mengatakan dirinya mematahkan laptop lantaran masih berada di bawah tekanan Sambo. Saat itu Verdi Sambo memerintahkannya untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, Arif terkejut lantaran melihat video tersebut tidak sesuai dengan keterangan Verdi Sambo. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Brigadir J. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan obstruction of justice kasus kematian Yosua Huta Barat. Mereka diantaranya Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya, dan kita mencari mana nih. Ternyata kok beda. Penuturannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan itu pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi masih yang dimaksud. Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atas langsung dalam suatu hubungan kedinasan.
Saksi anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kompol Aditya Cahya mengungkap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Informasi itu disampaikan Aditya saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J untuk terdakwa Hendra dan Agus. Diketahui Aditya merupakan bagian dari tim khusus yang ditugaskan ke Bareskrim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia bersama penyidik lain dan pihak Pusat Laboratorium Forensik mengecek langsung CCTV di pos security dekat rumah dinas Verdi Sambo. Aditya mengatakan pengecekan CCTV dilakukan lantaran DVR yang dipegang penyidik ternyata kosong, tak ada isi rekaman apapun. Ia menyebut DVR itu berasal dari DVR yang baru diganti di pos security rumah dinas Verdi Sambo. Lantas penyidik dari Bareskrim Polri menginterogasi security kompleks Polri Duren 3 bernama Marzuki. Namun menurut pengakuan Marzuki, DVR yang terpasang di pos security merupakan DVR baru. Sebab DVR sebelumnya telah disita Polres Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya mengapa ia yang juga